Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Jamaah kuliah subuh Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat yang telah Allah berikan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang gede Allah kasih buat kita. Makanya sudah seharusnya kita selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjut materi pelajarannya, memasuki bab yang baru, Al-Babul Khamisu wal Isrun, halaman 43. Fi fadilatin nikah. Ibu-ibu ada yang tahu ngomongin nikah? Al-Babul Khamisu wal Isrun, bab yang ke-25, membicarakan tentang keutamaan nikah. Ya. Ini udah aki-aki semua pada hari ini. Masih banget. Bukan disuruh nikah lagi, bukan. Ya. Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Nabi yang membicarakan tentang pernikahan, yang membahas tentang pernikahan. Kalau ada orang nikah, kita hadir, biasa tuh yang sambutan mengeluarkan dalil tentang pernikahan atau hadis atau pembunuhnya, biasanya membacakan
ayat Al-Quran atau hadis tentang pernikahan, karena memang banyak di antaranya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ya. Ini salah satu ayat pernikahan yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ya. Dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Tuh, salah satu ayat tentang pernikahan. Bukan berarti saya nyuruh nikah lagi nih, bukan. Ini yang lagi bahas lompongan bab nikah. Gitu. Ya, Pak Jiyoto ya. Ntar pas sudah bahas bab ini, nggak tahu Ustaz Fadilah suruh nikah lagi, jangan. Ntar nih kita bahas. Ya. Tuh. Lalu dalam sebuah hadis ada kriteria dalam Islam dalam memilih pasangan hidup, ya. Tapi tidak dijadikan patokan, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita mah pengennya sempurna. Kita mah pengennya semuanya dapet, tapi ternyata nggak ada. Ya. Saya juga mau yang begitu mah, kalau sempurna banget. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba'in lima liha wa lihisabiha wa jamaliha wa lidiniha fasfar bidzatid din taribat yadaka, yang artinya dari Abi Hurairah, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan dinikahi itu karena 4. Ada berapa? 4. Untuk 4 nih, ya. Jadi
saya jadi nggak dibilang yang lain-lain. Paham kan? Untung ada 4. Apa yang pertama? 5 lihat karena hartanya. Tuh, karena hartanya, bukannya kita matre, bukan. Jadi laki-laki kalau mau menikahi perempuan lihat 4 kriteria kata baginda Rasul. Yang pertama lihat hartanya, punya latar belakang apa kagak? Ya udah kagak ada cericikannya, ya udah kagak ada cericikannya ini mah, udah habis, ya, dijualin. Karena hartanya kenapa? Untuk mendukung aktivitas suaminya nanti. Walaupun memang kewajiban memberikan nafkah adalah itu seorang suami. Ustaz, kalau istri saya kerja untuk membantu perekonomian, bagaimana? Kalau suaminya ridho, silakan. Gitu. Kalau suaminya ridho, ikhlas, silakan. Tapi kalau kata suaminya, neng, udah di rumah aja ngurus anak. Kata suaminya nih, suaminya nggak redo. Kalau neng kerja, abang nggak redo, ya kan? Udah di rumah aja ngurus anak, nyuci, ya, ngurus anak dan lain sebagainya. Jangan memaksakan diri. Tuh. Makanya saya nggak habis pikir kalau dibalik istrinya yang kerja, suaminya di rumah ngurus anak, masak, ngepel, sama nyuci. Jangan, ya. Kecuali al-darurat, mohon maaf, suaminya sakit, nggak bisa kemana-mana, ya. Nggak bisa kemana-mana. Jadi istrinya yang mencari kerja, yang mencari uang, ya. Dengan minta ridho, kita ikhlas kepada suaminya. Itu. Ini mah suaminya seger, sehat, ya. Malah istrinya yang disuruh nyari nafkah. Mari gitu. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan yang seperti itu. Lalu yang kedua, walisa biha, yaitu karena kemuliaan nasabnya. Lihat anak siapa itu, orang tuanya bagaimana, ya. Lihat, ya kalau bahasa Jawanya apa aja itu, bobot bibit bebet, bobot bibit bebet, asal jangan robot, jangan. Bobot bibit bebet, nah itu udah ada. Itu sebetulnya dari hadis itu ngambilnya, ya, dari hadis itu. Jadi dilihat keturunannya, anak siapa itu dilihat. Bapaknya kita kenal, emaknya kita kenal. Wah, keturunan baik nih keluarganya, insya Allah ini, ya, calon yang baik buat saya, gitu. Selanjutnya wajah maliha, Bang Jamal ini
Wajah maliha, ya. Karena kecantikannya. Bom Jamal artinya bukan cantik, ganteng dia mah, orang laki-laki. Ya. Jamal artinya ganteng, Jamal. Pantesan orang ganteng. Ya. Karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Ya. Fasbar bidzati din. Kalau itu kita dapatkan dari basyadaka, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kata Nabi, utamakan lidiniha, agamanya, ketaatan kepada Allah. Ya Allah, ini yang sempurna empat-empatnya rasanya susah nyarinya. Ya, kadang harta punya, ya, tapi keturunannya kurang bagus. Keturunannya bagus, hartanya bagus, tapi cantiknya kurang. Ya kan? Tuh, pasti ada aja kekurangannya. Ya minimal nggak malu-maluin dan diajak undangan. Ya, nggak malu-maluin diajak undangan minimal. Ya. Lagi-lagi yang saya bilang tadi, manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Dari keempat ini Nabi perintahkan lihat lidiniha, lihat agamanya, lihat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa dah, peok-peok dikit, ya, penyok-penyok dikit kecantikannya, yang penting agamanya bagus. Tuh. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada empat-empatnya, minimal nyerempet. Dah. Kita ke sini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tazwiju barakatun wal waladu rahmatun. Fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikah itu adalah berkah. Tuh, nikah itu berkah. Ya. Wal waladu rahmatun, dan anak adalah rahmat. Anak adalah rahmat, bukan rahmat ini, ya. Alhamdulillah rahmat sudah sehat ya. Alhamdulillah bisa ibadah lagi, ya, bisa ke masjid lagi. Fa'akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadah. Maka muliakanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya memuliakan anak adalah ibadah. Maka namain anak yang bagus dari mulai lahir tuh, ya. Muliakan anak kita. Pas lahir, adani kuping kanan, komatin kuping kiri. Biar kalimat yang pertama dia dengar adalah tentang keesaan Allah, nama Allah. Ya. Kasih nama yang baik, Muhammad, Ahmad, Siti.
Itu diajarkan sama Nabi. Anak-anak sekarang mah pada ogah dinamain pakai Ahmad depannya sama Muhammad, apalagi Siti. Ya Nora Ahmad sihnya namain saya Siti. Sekarang kan udah kagak model, karena namain nama artis ya, Agnes Monica. Nah, padahal ajaran Nabi, jangan malu ya. Ahmad, Muhammad lah keturunan Nabi aja ya. Siti Aminah, Siti Fatimah anaknya, Siti Khadijah, Siti Aisyah, itu Siti-Siti semua. Itu jangan malu. Kadang anaknya lagi, bapaknya namain udah bagus-bagus diganti namanya, diganti Peyang, namanya Muhammad Ikhwanuddin diganti Toge. Jangan, namanya Bahrudin diganti Petoy. Ada kan? Mohon maaf keceplosan. Jangan. Kenapa? Nanti malaikat di akhirat manggilnya sesuai dengan panggilan di dunia. Itu makanya namain nama anak yang bagus dengan tarbiyah, ambil itibar pelajaran pendidikan ya, supaya nih ya, kita ngambil keberkahan dengan nama yang diajarkan oleh baginda Rasul ya, agar anak itu sifatnya seperti daripada nama yang kita berikan kepadanya. Itu kalau orang dulu namanya Hasan, Husein, cakep-cakep. Jangan mentang-mentang ntar saya Ustaz pengen punya anak namanya dari Al-Quran. Emang siapa? Anar. Anar memang artinya apaan? Neraka. Anak dinamai namanya neraka. Ya. Saya punya murid waktu tahun berapa, namanya Jibril. Allah Akbar, namanya Jibril. Masih mending. Kalau Israel lah serem juga, dia pulang sekolah ya kan, emaknya lagi di dapur, dia pulang sekolah lah. Anak yang kedua, Mak, Israel pulang. Israel datang. Lamanya kaget. Ya, Israel datang. Ya kan? Berarti mengambil nyawa Allah. Ya Allah, Jibril. Jangan begitu juga. Ya, namain Siti, namain Ahmad, Muhammad kalau itu laki-laki. Jadi kita muliakan anak, udah gede kalau laki-laki sunatin, ya kawinin, dah tuh tanggung jawab kita sampai kita nikahkan anak kita. Tuh. Itu. Dalam hadis yang lain, sebuah penjelasan Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan pernikahan karena takut miskin, maka orang tersebut tidak termasuk umat
kami, umatku, kata baginda Rasul. Ya Allah, Oga nikah karena takut miskin. Itu bukan golonganku tuh, kata Nabi. Makanya ayat yang saya bacakan tadi, ya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih memujang di antara kamu, dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan rezeki. Alhamdulillah. Kemarin mah kemana-mana makan bakso cuma semangkok, ya kan? Sekarang udah ada istri, udah ada pasangan, makan bakso 2 mangkok. Kuat tuh pembeli. Kemarin tuh cuma semangkok. Tuh gitu. Jadi termotivasi kita biar giat lagi bekerja. Bukan rezeki lantas gabung dari langit, bukan. Ya. Sekarang mah kita udah punya istri, jadi semangatnya kita bekerja, Allah kasih dan tuh rezekinya begitu. Ya. Ya kan orang-orang tua kita dulu mau bilang banyak anak banyak rezeki. Ya. Bukannya banyak anak banyak rezeki lantas turun dari langit, enggak, bro. Kalau anak kita 1, 2, 3, 4, bukan. Maksudnya kita nyari duitnya lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Allah mah sudah menentukan rezeki buat anak-anak kita gitu. Hadis yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang sering kita dengar kalau kita menghadiri pernikahan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikah itu adalah sunnah, kata Nabi. Ya, nikah itu adalah sunnahku. Maka siapa yang membenci melakukan sunnahku, maka bukan termasuk umatku. Ya, nikah itu sunnah Nabi, tapi jangan dijadikan dalil nih. Ya, jangan dijadikan patokan. Ya, izin mau nikah lagi sama istri, bilang kan sunnah Nabi, tahu nggak izin lagi, ya. Kan sunnah Nabi, nikah itu kan sunnah Nabi. Ngikutinnya itu doang sunnah Nabi banyak, ngikutinnya nikah doang. Nabi juga nikah itu, ya, dengan janda yang memang sudah tua, untuk membantu kemaslahatan syiar agama dan juga untuk memelihara anak yatim. Itu sama Siti Khadijah umurnya selisihnya berapa tahun? 40, sama Nabi umurnya 25, berarti 15. Itu kalau bahasa kitanya sama nenek-nenek, bukan karena nafsu. Itu ini mah kita pengen nikah lagi,
karena hawa nafsu. Udah gitu satu aja juga kagak keurusan. Betul Bu, betul Bu. Lah satu aja juga kagak keurusan. Udah anak 5 kagak keurusan. Uang belanja juga masih kurang. Lagi belagu-belagu mau nikah lagi. Ya, Bang. Ya Bu ya. Saya bantuin Bu rombongan ini. Ya. Tapi memang nikah lebih dari satu itu Allah perintahkan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya. Kalau mampu. Bu, jadi boleh lakinya nikah lagi lebih dari 1. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh. Setuju Bu? Cakep. Lagi-lagi kalau mampu. Kalau satu aja kagak mampu mah jangan laku-laku baik. Ini anak kagak keurusan, yang satu sakit kagak keurusan, yang satu ingusan, yang satu bocor belum bayaran. Iya, sekolah belum bayaran, gaji belum bayaran, motor belum dibayar lagi pajak, belum kredit, lagi lagu-lagu baik. Jangan. Ya. Malah bikin sengsara, malah dosa jadinya. Pakai alasan lagi kan sunnah Nabi, pala lu kalau pengen itu mah ya. Itu harus dilihat dulu, jangan mentang-mentang. Oh, kan ada hadisnya Pak Ustaz, nikah itu sunnah Nabi. Iya, betul. Ya. Sunnah Nabi yang lain masih banyak. Jangan itu doang yang dilihat. Dan juga harus perhatikan dulu sudah mampu apa belum. Itu yang pertama, udah berurusan apa belum. Itu. Kalau itu yang pertama sudah mapan, urusan dan lain sebagainya sudah sejahtera, baru silakan kalau itu. Ya. Satu lagi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harairu salahul baiti wal imamu fasadul baiti. Bu, dengerin ini Bu. Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita merdeka itu menjadi kebaikan di rumahnya. Adapun wanita yang amat itu wanita yang susah diatur, istri yang susah diatur, istri yang gak mau taat sama Nabi, yang gak mau taat sama Allah dalam beribadah, adalah menjadi kerusakan di dalam rumah tangga. Tuh, dengerin Bu. Tadi saya angkat, sekarang saya marah-marahin. Itu makanya tadi kata Nabi di awal, nyari istri lihat agamanya. Kenapa? Karena kalau dia taat kepada Allah, kebaikan di dalam rumah tangga. Tapi kalau dia nggak taat, maka kerusakan di dalam rumah tangganya. Ya Allah, itu susah diaturnya,
disuruh sholat kagak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Kan dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama buat anak-anaknya. Jadi ibu yang bimbing anak-anak, ibu adalah sekolah yang pertama. Di rumah ajarin anak-anak, membimbing anak-anak, bapak mah nyari nafkah keluar. Makanya pesan Nabi itu ya cari calon istri yang memang agamanya bagus agar bisa membimbing anak-anak di dalam rumah tangga. Ya, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.